keuangan konsolidasi laporan keuangan. Saya share screen dulu. Jadi sebelumnya kita kan sudah membahas tentang awalnya kita udah ini ya mengenal tentang laporan keuangannya itu gimana, apa saja basis yang digunakan oleh pemerintah daerah itu, apa akrual atau cash sebelumnya itu kan. Lah, kemudian kita sudah membahas tentang akun-akun yang ada di laporan-laporan keuangan sampai kemarin itu koreksi kesalahan ya. Kalau misalnya terjadi kesalahan di periode ini ataupun di periode yang sudah terlewat gitu. Nah, sekarang ini kita masuk ke konsolidasi laporan keuangan. Jadi sebenarnya ini konsolidasi laporan keuangan itu tahap akhir. Dan sebelumnya itu sudah ada proses penyusunan laporan keuangan SKPD dan PPKD sebelumnya. Tapi malah untuk minggu depan kita baru membahas tentang laporan keuangan SKPD-nya. Tapi ini kita hari ini membahas konsolidasinya dulu. Jadi konsolidasi laporan keuangan itu sebenarnya mirip dengan konsolidasi laporan keuangan yang ada di perusahaan. Jadi kan kalau di perusahaan itu ada cabang dan ada pusat gitu kan. Biasanya kantor cabang itu akan mengirimkan laporan keuangan cabang mereka, terus dikumpulkan di kantor pusat, lalu juga pasti ada laporan keuangan juga. Dari laporan keuangan cabang plus laporan keuangannya pusat itu nanti akan menjadi laporan keuangan konsolidasian, yang itu yang akan dilaporkan atau gitu. Nah, di sini juga sama. Jadi laporan konsolidasian itu laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal. Nah, kalau di sini itu yang menjadi konsolidator atau yang menggabungkan PPKD. Jadi PPKD itu seperti kantor pusat kalau di perusahaan. Sedangkan SKPD itu sebagai kantor cabangnya. Jadi nanti laporan-laporan keuangan SKPD itu akan dikirimkan ke PPKD, kemudian PPKD juga ada laporan keuangannya juga gitu kan. Nah itu nanti laporan keuangan SKPD dari beberapa SKPD ditambah sama PPKD itu akan digabungkan menjadi satu laporan konsolidasian yang nantinya itu berarti laporan keuangan konsolidasiannya itu adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang ini apa, pemerintah daerah tersebut. Jadi ini kan apa, SKPD itu sebagai kantor cabang, PPKD itu juga membuat laporan keuangan yang di sini PPKD-nya berfungsi sebagai entitas akuntansi. Kemudian PPKD yang sebagai kantor pusat atau konsolidator itu mengumpulkan laporan keuangan dari SKPD dan PPKD dan terkumpul menjadi laporan keuangan konsolidasian ini. Kemudian dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu digabungkan atau dikonsolidasikan dari seluruh PPKD dan SKPD, itu seluruh SKPD dan PPKD itu disusunnya menggunakan ini 2 tahap. Jadi pertama tahap penyusunan kertas kerja, baru nanti ke tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah. Ini sebenarnya juga sama kalau di kalian AKL ya, ini kan ada kayak gini juga kan, dari laporan-laporan keuangan itu digabungkan di kertas kerja atau worksheet konsolidasi, jadi ada apa, jadi ada laporan keuangan gabungannya. Jadi sudah neraca saldo gabungannya gitu kan. Lalu itu yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah.
Jadi nanti itu neraca saldo SKPD setelah penyesuaian, kemudian neraca saldo PPKD setelah penyesuaian, itu dimasukkan menjadi satu worksheet konsolidasian. Kemudian nanti ditambahin kolom lagi, itu jurnal eliminasi. Karena kan biasanya antara cabang dan pusat, kalau di perusahaan itu ada transaksi dalam itu kan, transaksi internal antara cabang dan pusat. Itu kan sebenarnya nggak boleh ditulis. Nah, di sini juga sama. Kalau misalnya ada transaksi antara SKPD dan PPKD, itu kan berarti transaksi internal di pemerintah daerah tersebut, maka itu perlu dieliminasi di worksheet ini. Nah, nanti baru ketemu akhir satu neraca saldo akhir yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemda ini. Di sini kalau di laporan keuangan Pemda itu ada 7 laporan keuangan yang harus dibuat dari mulai LRA atau laporan realisasi anggaran, kemudian laporan ini apa perubahan SAL ini atau laporan perubahan selisih anggaran lebih, kemudian laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, kemudian laporan arus kas dan CALK dari Pemda. Penyusunan kertas kerja ini tadi kan kita menyusun neraca saldo gabungan. Kemudian ini contohnya neraca saldonya dari mulai kode akunnya itu, kemudian nama akun, terus habis itu laporan keuangan SKPD A, B, C, D sampai seterusnya. Pokoknya ini neraca saldonya yang dimasukkan, neraca saldo setelah penyesuaiannya itu yang dimasukkan di sini. Kemudian yang PPKD juga sama, neraca saldo setelah penyesuaian itu dimasukkan juga, baru ada jurnal eliminasi. Itu kalau ada transaksi berarti jurnal eliminasi itu nantinya yang di debit jadi di kredit, yang di kredit jadi di debit. Intinya akan membuang akun yang eliminasi ini. Baru nanti ketemu laporan keuangan Pemda. Ini nantinya ya udah langsung dipecah gitu aja kan. Kemudian ini apa? Jadi kalau untuk laporan keuangan konsolidasian itu yang tadi keuangan Pemda di sini itu awalnya itu akan menjadi dasar untuk penyusunan ini laporan keuangan LRA, LO sama neraca. Dari informasi yang kita dapatkan dari laporan keuangan gabungan di kolom yang laporan keuangan gabungan itu, kita bisa menyusun LRA, LO, sama neraca. Kalau LRA itu nanti berarti di ini dulu apa? Dibuat kertas kerja konsolidasian LRA-nya dulu gitu. Jadi ini dimulai dari kode akun sama nama akun ya. Nama akunnya itu dimasukkan. Berarti kalau misalnya di LRA itu kan yang masuk di LRA itu pendapatan, kemudian belanja, terus transfer sama pembiayaan kan. Di sini kode akunnya 4567. Jadi pendapatan, belanja, transfer, dan ini pembiayaan. Nah, ini dimasukkan di kertas kerja konsolidasian dari SKPD 1, SKPD 2, dan seterusnya. Kemudian yang LRA-nya PPKD ini dimasukkan semua. Kemudian baru nanti akan ketemu LRA gabungan ini. Jadi nanti dari pendapatan, belanja, dan transfer itu kan ketemu surplus atau defisitnya. Kemudian ditambah sama pembiayaan. Di sini pembiayaan itu kan ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Itu nanti diselisihkan itu kan nanti ketemu pembiayaan itu
Dari pembiayaan itu ketemu silpa atau sikpa, sisa lebih anggaran atau sisa kurang anggaran, perubahan anggaran. Kemudian setelah membuat kertas kerja konsolidasian LRA itu kita membuat kertas kerja konsolidasi LO. Ini sama seperti tadi, tapi isinya LO itu pendapatan dan biaya kalau LO. Nah, kalau LO itu nggak ada pembiayaan, jadi cuma pendapatan dan biaya. Kemudian nanti ketemu surplus atau defisit LO. Dan ini bisa bisa kita dapatkan dari yang tadi neraca saldo yang sudah digabungkan atau dari laporan LO juga bisa, laporan keuangan masing-masing SKPD yang LO kayak gitu juga bisa. Tapi kalau sekarang semua sudah menggunakan sistem, ya bisa secara otomatis kayak gitu juga bisa digabungkan sih. Tapi ini kita kan harus tahu kalau misalnya manual tuh seperti apa sebenarnya gitu kan, sistemnya itu bekerjanya seperti apa. Di sini kalau LO tinggal memasukkan aja antara beban dan pendapatan. Ketemu surplus atau defisit. Kalau misalnya ternyata lebih banyak pendapatannya, maka nanti akan angkanya surplus. Kalau misalnya bebannya itu lebih besar, maka nanti ketemu defisit gitu. Nah, untuk yang neraca, ini baru ada jurnal eliminasi. Jadi kalau neraca itu kan berarti kode akunnya 1, 2, 3 ya. Yang dimasukkan adalah aset, kemudian kewajiban sama ekuitas. 1, 2, 3 kode akunnya. Nah, ini dimasukkan semua, neraca SKPD 1, neraca SKPD 2, dan seterusnya sampai neraca PPKD. Nah, baru nanti ada jurnal eliminasi, itu baru nanti ketemu neraca gabungannya seperti apa. Lah yang dieliminasi itu apa? Tadi akun yang merupakan transfer antara pusat ke cabang, antara PPKD ke SKPD atau sebaliknya kayak gitulah. Yang masuk di situ adalah akun ini, RK PPKD atau RK SKPD. Jadi kalau misalnya kita ada transfer antara PPKD ke SKPD itu kan pasti ada muncul akun ini ya, RK PPKD atau RK SKPD ini kan. Misalnya kalau ada transaksi kita ada pembelian barang kayak gitu terus menggunakan sistemnya yang bukan LS, bukan SP2D LS, tapi SP2D yang kayak UP, TU, kayak gitu. Itu kan ada, berarti nantinya ini pemerintah SKPD itu menalangi dulu dananya, habis itu nanti ada transfer dari PPKD gitu. Lah itu berarti nantinya kan biasanya nanti misalnya pembelian alat tulis kantor. Alat tulis kantor kalau yang bayar SKPD berarti kan alat tulis kantor pada bendara pengeluaran. Terus nanti kalau misalnya sudah diganti dari PPKD itu maka nanti akan masuk kas di bendara pengeluaran pada RK PPKD. Lah itu ada transaksi-transaksi yang kayak gitu itu perlu dihapuskan. Lah kalau misalnya secara langsung juga bisa sih. Kalau misalnya SP2DLS itu juga kan muncul RK PPKD gitu kan di SKPD-nya. Misalnya pembelian tanah menggunakan SP2DLS kayak gitu berarti tanah pada RK PPKD. Terus habis itu berarti itu uangnya langsung dari PPKD. Nah, untuk yang PPKD-nya itu menuliskan kan, selain SKPD tadi menuliskan tanah pada RK PPKD, SKPD itu juga menjurnalkan tadi ada uang yang keluar. Maka biasanya nanti ada jurnal yang RK SKPD pada ini
misalnya kas di kasda kayak gitu. Jadi ada ini pasti ada transfer kayak gini kan saling mencatat antara PPKD sama SKPD-nya. Lah itu perlu dieliminasi. Nah, dieliminasinya adalah di sini di kertas kerja konsolidasian yang neraca ini sama yang tadi di kertas kerja konsolidasian yang neraca saldo itu juga di situ juga ada. Karena kalau di sini nanti itu kan jadi kalau pihak SKPD itu menuliskan RKPPKD itu nanti di bagian ekuitas. Jadi itu masuknya kayak kita dimodalin seakan-akan SKPD dimodalin gitu sama PPKD. Tapi kalau yang RKSKPD itu di PPKD-nya itu akan dimasukkan sebagai aset karena itu seperti kita PPKD itu memberikan piutang kepada SKPD gitu. Sebenarnya kan transaksi di dalam gitu kan, transaksi internal dari pemerintah daerah tersebut gitu kan. Nah, itu harus dieliminasi itu. Jadi nanti RKPPKD sama SKPD itu akan hilang di bagian neraca ini. Sudah tidak muncul di bagian aset sama ekuitas. Jadi jurnalnya yang biasanya RKPPKD itu kan di bagian kredit ya kan tadi kan tanah pada RKPPKD gitu kan biasanya di bagian kredit kayak gitu terus. Lah ini kalau dieliminasi maka jadi di bagian debit. Kemudian SKPD itu yang menuliskan kan ini PPKD-nya. Biasanya nanti yaitu RK SKPD pada misalnya kas di kasda kayak gitu. Lah kalau biasanya dituliskannya di debit, maka di sini pas di jurnal eliminasi itu dituliskan di bagian kredit gitu. Nah, kemudian untuk jurnal penutup itu karena masing-masing dari SKPD dan PPKD itu dalam menyusun laporan keuangan sudah membuat jurnal penutup, maka pada saat penggabungan atau pada saat mengkonsolidasi itu tidak perlu lagi membuat jurnal penutup karena sudah ditutup masing-masing instansi atau SKPD dan PPKD-nya itu. Nah, untuk jadi tahap penyusunan laporan keuangan setelah tadi sudah dikonsolidasi masing-masing sudah dibuatkan laporan worksheet-nya atau lembar kerjanya itu kertas kerjanya itu baru bisa disusun laporan keuangan yang ini laporan keuangan yang memang bentuknya laporan keuangan bukan worksheet lagi. Yang pertama dibuat itu adalah laporan realisasi anggaran. Ini berarti berdasarkan dari worksheet yang LRA. Nah, kemudian dari laporan realisasi anggaran yang tadi terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan itu nanti kan ketemu ini ketemu silpa atau sikpa itu tadi. Nah, dari silpa atau sikpa itu tadi nanti akan digunakan sebagai data dalam pembuatan laporan perubahan saldo anggaran lebih ini. Udah, terus ketemu, ya udah ketemu ini kan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian setelah ini disusun laporan operasional. Ini terpisah ya, ini nggak ada hubungannya antara yang LRA dan laporan perubahan sal ini dengan laporan operasional. Itu udah terpisah, jadi LO udah dibuat ininya laporan keuangannya dari yang worksheet yang sebelumnya sudah dibuat. Baru dari LO itu kan nanti ketemu surplus atau defisit. Lah, surplus atau defisitnya itu nanti akan digunakan eh, sebagai data dalam pembuatan laporan perubahan ekuitas ini. Jadi ini kalau LO itu mirip sama laporan laba rugi kalau di perusahaan, nanti baru ketemu laporan perubahan ekuitasnya dari surplus atau defisit yang kita hitung di laporan operasional itu. Baru nanti dari laporan perubahan ekuitas itu kan ketemu ekuitas akhirnya. Lah, ekuitas akhirnya itu nanti masuk ke neraca ini. Nah, neraca nanti ekuitasnya tidak berdasarkan yang ini tidak berdasarkan dari
neraca saldo itu tapi berdasarkan dari laporan perubahan ekuitas. Lalu dibuat juga laporan arus kas. Di sini untuk mencocokkan kas akhir periodenya itu apakah sama dengan kas yang ada di neraca. Baru nanti terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan yang kita harus mengungkapkan lebih jelas lagi tentang apa-apa yang kita di laporan keuangan sebelumnya. Jadi tadi tahapannya seperti itu, dari LRA, kemudian dibuat laporan perubahan sal, baru dibuat LO, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, baru catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini laporan realisasi anggaran itu terdiri dari tadi pendapatan atau kode rekeningnya itu 4, kemudian belanja itu 5, terus 6 itu ada transfer, dan 7 itu pembiayaan. Itu nanti filenya itu dari worksheet yang telah digabungkan. Jadi kan laporan realisasi anggaran nanti fungsinya untuk mengetahui silpa atau SIPA itu kan. Baru setelah itu disusunlah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nanti dari silpa periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya itu kita hitung di sini. Jadi nanti kan ada yang silpa tahun sebelumnya ditambah sikpa yang periode berjalan, sama biasanya nanti ini ada koreksi kesalahan juga masuknya kan di sini kan. Jadi saldo anggaran lebih awal itu ini apa berarti kan dari neraca saldo atau saldo tahun sebelumnya kayak gitu kan. Awalnya itu berapa, kemudian penggunaan untuk tahun ini itu berapa, ketemu totalnya itu berapa gitu, baru nanti dihitung sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, yaitu SIKPA atau SILPA-nya itu. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah membahas tentang koreksi kesalahan pembukuan koreksi kesalahan. Nah, di sini kalau misalnya ada koreksi kesalahan yang terjadi pada tahun pembukuan yang sebelumnya, itu kan kita memasukkannya itu di laporan perubahan saldo anggaran lebih gitu kan. Nah, di sini masuknya di sini setelah kita hitung setelah kita hitung silpa atau sikpanya itu nanti kalau ada koreksi kesalahan maka ditulisnya di sini di bawahnya. Terus kalau misalnya ada tambahan lain-lain kayak gitu bisa ditulis setelah koreksi kesalahan, baru nanti ketemu saldo anggaran lebih akhir yang dihitung dari subtotal tadi. Subtotal tadi ditambah sama koreksi kesalahan ditambah sama lain. Dan di sini penyajian laporan perubahan saldo anggaran lebih itu disajikannya tahun ini dan tahun sebelumnya. Jadi N sama N-1 gitu. Jadi disajikannya supaya bisa dibandingkan antara tahun ini sama tahun sebelumnya itu seperti apa. Dan ini sudah jelas judulnya itu udah langsung menyatakan ini pemerintah daerah mana, misalnya pemerintah provinsi ya pemerintah provinsi mana gitu, misalnya Jawa Tengah ya Jawa Tengah gitu, atau pemerintahan kabupaten mana, pemerintahan kota mana gitu udah langsung ditulis. Kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember tahun ini dan tahun sebelumnya. Jadi di sini per itu karena ini ya ini mirip sama kalau kita membuat neraca itu. Jadi ini kan berlanjut terus, tidak hanya terpenggal tahun ini aja, tapi ini nanti datanya juga akan digunakan sebagai penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun depannya lagi. Makanya di sini tulisnya per, bukan untuk tahun yang berakhir kayak gitu, bukan. Atau untuk periode yang berakhir pada itu. Kemudian setelah itu kita bisa menyusun laporan operasional yang terdiri dari uh, pendapatan sama beban ini. Jadi kode rekening 8 sama kode rekening 9.
Ini kita bisa menyusunnya dari laporan worksheet LO. Baru dari LO kita menyusun laporan perubahan ekuitas PE ini. Di sini nanti akan ketemu ekuitas akhirnya itu berapa. Contohnya dari laporan perubahan ekuitas. Di sini ekuitas awal ditulis. Ini kan mirip misalnya kita menyusun laporan perubahan ekuitas di perusahaan ya. Pasti ekuitas awalnya ditulis berapa. Kemudian surplus atau defisit dari LO yang sebelum kita sudah hitung di LO itu ditulis. Kemudian kalau misalnya ada ini perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar kayak gitu, itu nanti dampaknya bisa ditulis di sini. Nanti biasanya kalau misalnya ada perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang itu ada jurnalnya atau ada transaksi yang material yang harus dituliskan, itu dituliskannya nanti masuknya di laporan perubahan ekuitas. Di sini kan contohnya kalau misalnya ada nilai persediaan. Jadi misalnya persediaannya itu tadinya sebelumnya dihitung menggunakan FIFO kayak gitu, kemudian diganti kebijakannya. Diganti jadi menggunakan average misalnya kayak gitu. Itu ada koreksi dari nilai persediaannya, maka nanti masuknya di sini di dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar di bagian koreksi nilai persediaan gitu. Kemudian kalau misalnya ini ada revaluasi atas aset tetap atau perhitungan kembali, penilaian kembali gitu kan, nilai aset tetapnya gitu. Lah selisih revaluasinya itu nanti juga perlu dimasukkan di bagian sini di laporan perubahan ekuitas ini. Kalau ada selisih dimasukkan di sini. Kemudian kalau misalnya ada dampak dari perubahan kebijakan lainnya itu nanti masuk di lain-lain itu. Nah, dari ini nanti dihitung ekuitas akhirnya itu berapa. Ini kalau laporan perubahan ekuitas. Dan ini harus disusun di tahun ini dan tahun sebelumnya, ini harus disejajarkan T dan T-1 atau N dan N-1. Setelah membuat laporan ekuitas, perubahan ekuitas, maka kita bisa menyusun neraca. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan sebelumnya itu kan kita sudah mengeliminasi RKPPKD sama RK SKPD ini. Jadi nanti kalau di laporan keuangan SKPD itu biasanya kan masih ada di bagian neracanya itu ada akun RKPPKD. Dan di laporan keuangan neraca yang PPKD itu ada akun RK SKPD-nya kan. Lah di sini untuk yang neraca gabungan, neraca yang Pemda itu sudah tidak ada ini lagi akun RKPPKD sama RK SKPD ini. Terus setelah itu ini kan harus balance ya, jelas ya. Setelah itu baru kita membuat laporan arus kas. Arus kas di sini diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transaksi. Jadi yang membedakan dengan ini kalau di perusahaan itu adalah aktivitas transitorisnya itu. Kalau operasi, investasi, dan pendanaan itu kan sebelumnya sudah ada ya. Gitu. Lah, nanti hasil akhirnya itu atau berarti hasil akhirnya itu kan kas akhir gitu kan ya. Kas akhir harus dicocokkan dengan yang ada di bagian neraca. Baru terakhir itu membuat CALK atau catatan atas laporan keuangan itu yang meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dari laporan-laporan sebelumnya. Dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, terus
laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, sama laporan arus kas itu harus dijelaskan atau di sini contohnya kalau merinci yang CLLK misalnya tentang informasi umum, entitas pelaporan dan entitas akuntansinya. Jadi dijelaskan dulu ini apa tentang Pemdanya kan berarti. Kemudian kebijakan keuangan dan ekonomi makro yang digunakan oleh Pemda tersebut itu perlu dijelaskan juga di CALK-nya. Kemudian ini ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Itu juga perlu dijelaskan. Terus dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang penting lainnya. Itu kebijakan akuntansinya itu harus dijelaskan juga menggunakan apa, metode-metodenya kayak gitu, itu perlu dijelaskan. Kemudian ini penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Jadi lembar muka laporan keuangan itu ya itu yang laporan keuangan tadi yang LRA, terus LO, neraca kayak gitu itu pos masing-masing posnya itu harus dijelaskan. Kalau berarti untuk pendapatan di LRA kayak gitu pendapatannya dari mana-mana saja kayak gitu itu perlu dijelaskan. Kalau misalnya ada penurunan atau kenaikan kayak gitu juga perlu dijelaskan gitu sih biasanya. Nanti kan itu disusunnya juga periode ini dan periode sebelumnya, jadi bisa dibandingkan gitu kan. Itu kan bisa dibandingkan, bisa dihitung persentase kenaikan atau penurunannya kayak gitu lah itu bisa dijelaskan juga di CALK ini. Kemudian ya pokoknya semuanya itu yang terkait informasi yang terkait dengan laporan keuangan, lembar muka laporan keuangan itu disajikan di sini. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi ya proses penyusunannya itu kalau di perusahaan kemudian apa transaksi kemudian diposting besar gitu kan dari SKPD dan PPKD-nya itu masih masalah transaksi dari kedua instansi itu terus diposting buku besar neraca saldo kemudian worksheet dan membuat laporan keuangan SKPD atau PPKD. Nah, nanti laporan keuangannya itu digabung di sini pada proses konsolidasian ini. Yang PPKD-nya sebagai konsolidatornya itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, udah jelas ya berarti ya.